Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah bahan negosiasi untuk menghadapi perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif perdagangan sebesar 30% ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah tidak akan menempuh jalur retaliasi atau balas dendam untuk mengenakan tarif yang tinggi terhadap barang-barang ekspor dari Amerika Serikat. Adapun hal-hal yang menjadi kebijakan untuk dibawa ke forum negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat antara lain, yaitu seperti rencana untuk relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di sektor produk informasi, komunikasi, dan teknologi atau ICT dari Amerika Serikat. Kedua, bahan negosiasi yang akan disampaikan pemerintahan Prabowo ke Amerika Serikat ialah rencana untuk evaluasi kebijakan larangan terbatas atau LARTAS, termasuk kebijakan percepatan sertifikasi halal. Ketiga, memenuhi keinginan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Di antaranya dengan meningkatkan impor produk-produk dari Amerika Serikat seperti produk agrikultur, yang diantaranya terkait produk kedelai hingga gandum. Produk yang akan diimpor dari Amerika Serikat lainnya seperti produk engineering, hingga di sektor energi seperti pembelian LPG dan LNG dari Amerika Serikat yang akan ditingkatkan. Erlangga mengatakan pemerintah sudah menyampaikan surat negosiasi ini ke USTR maupun ke Sekretaris Perdagangan Pemerintahan Trump melalui Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu lalu, 2 April 2025, mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10% ke ratusan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga dikenakan tarif timbal balik. Erlangga mengatakan tarif baru tersebut telah berdampak pada pergerakan harga sejumlah komoditas, seperti minyak, batu bara, gandum, minyak sawit atau CPO hingga beras. Ia menyebut tarif Trump telah berdampak pada menurunnya harga minyak global hampir 30%, menjadi $60 per barel. Kendati demikian, Erlangga menyampaikan bahwa probabilitas resesi yang dihadapi Indonesia, yang semakin tidak kondusifnya ekonomi global itu hanya sebesar 5% sama dengan Malaysia. Jauh lebih rendah dari potensi resesi Amerika Serikat dan Jepang yang mencapai 30%, Meksiko 54%, Jerman 50%, dan Rusia 25%. Amerika. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, di mana TIFA ini terakhir tahun 96, jadi sudah menjadi sudah obsolete perjanjian ini. Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA, kemudian sejumlah kebijakan antara lain deregulasi non-tarif measures, ini antara lain yang diminta oleh Amerika, ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di Pulau Batam, dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi karena mereka akan invest data center baik Oracle, Microsoft maupun terkait dengan trade. Kemudian evaluasi LARTAS termasuk percepatan halal sertifikasi, dan juga apa yang diinginkan Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk menolkan tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk membalans neraca. Tetapi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agriculture yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat dari negara penghasil agriculture yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republikan.
Nah, kemudian juga pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM juga kita arahan Bapak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah tetapi realokasi pembelian switch, jadi tidak mengganggu APBN. Kemudian yang berikutnya juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar import dari Amerika bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat. Nah, Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR, Pak Presiden, kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia. Dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah terima surat yang diajukan, baik itu ke USTR maupun ke Sekretaris Commerce. Kemudian